سوف نبقى هنا كي يزول الألم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yunafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma inna na'udzubika min zulumatil wahmi wa antarzuqana bi ni'matil fahmi. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Waftah lana futuhal awliya'is solihin. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna fahimin al-lughatil arabiyyati fahman daqiqan ya rabbal alamin. Allahumma alimna al-lughatal arabiyyata kitabatan wa qira'atan wa takalluman wa fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lah, patang waklah belajar ke Syekh Hasan Al-Basri bahwasanya awakku adalah hari, habis umur. Nah, kini masuk kepada kisah Hammad bin Salamah. Nah, jadi bahas sebenarnya kehidupan Imam Hammad bin Salamah tu. Mari baca dia. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Hammad bin Salamata. Hammad bin Salamah. Salamata ya. Hammad bin Salamata. Ti Hammad bin Salamah. Imma yuhaddithu aw yaqra'u aw yusabbihu aw yusalli. Nah, imma itu artinya adapun. Yuhadditsu membacakan hadis. Au artinya atau. Yaqra'u artinya membaca. Kalaulah tentu yaqra'u jangan ditulis jolai. Tanek wa. Au artinya atau. Yusabbihu bertasbih. Au artinya atau. Yusolli salat. Nah, apa maksud dari judul kok? Hammad bin Salamata imma yuhadditsu aw yaqra'u aw yusabbihu aw yusolli. Hammad bin Salamah imma adapun maksudnya karajo hidupnya tu innak membacakan hadis, atau kalau nak ada membacakan hadis membaca, kalau nak ada membaca bertasbih, kalau ada bertasbih salat. Itu saya karajo Hammad bin Salamahnya. Nah, kalau tiba orang berajanya baca hadisan, kalau nak tiba kawan-kawannya atau baca hadis pokoknya baca buku di rumah, atau kalau nak sempatnya baca buku sampai duduk berzikirnya, atau kalau nak zikirnya bersolat. Karena akhir hidup Imam Salamah aku mati dalam keadaan solat kok. Coba kok. Nah, qala al-hafizu az-zahabi. Telah berkata Imam Zahabi. Qala telah berkata. Al-hafiz itu gelar bagi orang yang mendalami hadis. Ada nanti tingkatannya al-musnid, al-hafiz. Yang paling tertinggi itu Amirul Mukminin fil hadis. Al-Hafiz berapa aja hafal hadisnya dulu? Entah 1000 lebih tak batu lupa kan hadis kok. Ada tingkatannya tuh. Ada nanti musnid, ada nanti hafiz, ada nanti Amirul Mukminin fil hadis. Itu nanti belajarnya temukan di kok gelar kok dapat di dalam mustalah hadis nanti itu. Nah, kalau musnid ada orang Padang. Di antaranya Syekh apa tuh? Yasin Fadani itu gelarnya musnid dunia. Orang di dunia membiasakan ke beliau, orang Padang. Terakhir ada musnid Asia Tenggara, meninggalnya orang Medan dibuat. Nyo dia ulama Azhar itu. Meninggalnya mau sampai 40 lebih itu. Orang Medan yo. Musnid Asia Tenggara tuh. Matinya Asia Tenggara tuh menangis orang. Boleh. Seperti itu. Nah, Az-Zahabi, Imam Zahabi. Ambo pernah menanga mau baca buku di moyo. Imam Ibnu Hajar Asqalani nyo pernah berdoa, ya Allah, jadikan hamba seperti Ibnu Hajar Asqalani. Saya minum apa? Ya zam-zam.
Ibnu Hajar Asqalani. Nah, di zaman Imam Suyuti pernahlah berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba paham hadis seperti Ibnu Hajar Asqalani. Jadi misalnya tiba nale, ya Allah jadikan seperti Imam Suyuti. Tuh. Jadi ulama seperti itu kadang sampai minumnya zam-zamnya. Kalau Imam Suyuti begitu pasnya pai kok. Kalau kisah Imam Suyuti itu painya haji, kemudian sampai di hajinya minum air zam-zam tuh ya Allah jadikan pula hamba seperti Ibnu Hajar Asqalani gitu. Nah, jadi kalau misalnya punya anak tuh gitu juga agak ya zam-zam berdoa ya Allah jadikan minum lah. Karena ya zam-zam itu kan liman syuribalahu kan, bagi siapa yang minumnya dapat fadilahnya. Nah, seperti itu. Jadi di mana pernah baca seperti itu. Ibnu Hajar Asqalani meritulunya ya Allah jadikan hamba seperti Imam Zahabi. Imam Suyuti kok nggak salah pernah belajar Ibnu Hajar, nggak salah pernah ketika ketek Ibnu Hajar Asqalani itu dalam Mesir. Nya di Azhar tuh Ibnu Hajar Asqalani itu. Nah, di dalam Tazkiratul Huffaz itu nama buku. Nama bukunya tuh Tazkiratul Huffaz. Nah, itu di dalam kan, berarti telah berkata Imam Zahabi, Hafiz Az-Zahabi di dalam kitab Tazkiratul Huffaz. Nah, di dalam tarjamati biografi. Jadi tarjamah itu bukan hanya terjemahan artinya tapi biografi. Fi tarjamatil imami, di dalam biografi imam al-muhaddisi. Muhaddis itu artinya orang ahli hadis. Kalau haddatsa yuhaddisu membacakan hadis. Tapi kalau muhaddis ahli hadis. Sama kayak kok duduk jalasa, kalau orang yang duduknya jalisun. Kalau haddatsa yuhaditsu membacakan hadis, orang yang ahli hadis muhaddisun. Nah, sama kayak fassara yufassiru, artinya mentafsirkan. Ahli tafsirnya mufassirun. Timbangan itu nanti akan belajar itu. Akan ada timbangan itu nanti pelajari. Cuman yang dasar dulu. Hammad bin Salamata Al-Basri. Hamad bin Salamah Al-Basri. Sebagaimana yang lah awak sampai batang, penggunaan dia nisbah di belakang itu untuk daerah. Semata Basrun, Basroh artinya Basroh yang ada di Irak. Kalau orang Basroh, Basriyu. Sama kayak Mesir. Tapi kalau orang Mesir, Misriyu. Sama kayak Indonesia, Indonesiyu. Agak ya di belakangnya. Nah, fi tarjamatil imamil muhaddis Hammad bin Salamata al-Basri al-Bazzazi al-Khiraqi. Kok kayaknya nama Bazzaz kok atau lah nama tampeknya atau bahan atau. Nah. Dalam kurang al-imamu al-muhaddisu. Al-imam maksudnya Imam Hamad kok seorang imam. Kalau imam tuh lah orang kadangnya, gelarnya. Nah. Al-muhaddisu, seorang ahli hadis. An-nahwiyu, ahli ilmu nahwu. Yang mau pelajari kan ilmu nahwu kan? Nah, kalau an-nahwiyu, ahli di bidang nahwu. Nah, seperti itu. Kalau jamaknya kok nuha, nah salah. Ahli nahwu tuh. Kan terima. Nahwu kan an-nahwu. Kalau orang ahli nahwu agak hiari belakangnya. Nahwiyu. Al-hafizu, seorang yang hafiz maksudnya di bagian hadis. Seperti tadi. Al-qudwatu, qudwah ku artinya iko anu ya? Awak berqudwah hasanah namanya qudwah ku artinya. Suri tauladan atau contoh. Tauladan, al-qudwatu tauladan. Syekhul Islami, Syekh Islam. Jadi Syekhul Islam ku gelar. Syekhul Islam itu artinya setiap kadang ada ulama tuh hanya ahlinya di bidang hadis saja, hafiz gelarnya atau muslim nanti. Ada namanya nanti Syekhul Islam. Syekhul Islam kok gelar untuk ulama yang paham seluruh cabang ilmu. Di Mesir ada namanya Syekh Zakaria Al-Ansuri. Kalau dia ada jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu. Jadi Syekhul Islam ulama yang duduk sadofan ilmu di kapalo sarulahnya. Itu gelar Syekhul Islam itu. Jadi Syekhul Islam ku pare. Nah, semua orang bisa disebut Syekhul Islam.
Di Mesir itu ada namanya Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau ulama mazhab Syafi'i itu. Inyo samaso sama Imam Suyuti. Samaso. Kuburan Syekh Zakaria Al-Ansori ko dake sama kuburan Imam Syafi'i. Misalnya masjid Imam Syafi'i, siko ada ruangan. Masuk ke ruangannya, ko kuburan Syekh Zakaria Al-Ansori, siko Imam Syafi'i. Misalnya mereka. Siko kuburan Syekh Zakaria Al-Ansori, siko kuburan Imam Syafi'i, di sebelahnya ada kuburan muridnya Abdullah bin Hakam. Tapi masjidnya kini sedang direnovasi gini. Nah, wulida, awak belum belajar kok. Kalau walada lahir, walida lahir. Tapi kalau wulida dilahirkan. Contoh, kalau bahasa Arab menuliskan kataba nami. Kalau kutiba ditulis. Dirubah barihe, awak belum belajar itu lain. Misalnya membaca qoro'a. Kalau kuri'a dibaca. Imbuhan dinyo. Paham itu? Biar awal belajar itu lah sama kayak kok ya ayyuhallazina amanu kutiba. Kalau kataba kan artinya kan menulis. Artinya ada wajib. Tapi kalau kutiba diwajibkan. Kalau kataba wajib. Maka dipakai kutiba. Awal belajar itu lah nanti belajar di kitab itu tuh. Wulida dilahirkan. Sanata tahun. Kenapa sanata? Karena hukum dari sanah itu kan keterang tempat, keterang waktu. Hukum asal keterang waktu fathah. Walau sampai situ lah. Ihda satu. Wulida dilahirkan, sanata tahun, ihda satu, watis'in 90 tahun 91. Berarti beliau dilahirkan tahun 91 Hijriah. Imam apa kok? Imam Hamad bin Salamah kok. Minal hijrati, min dari al-hijrah ya tahun hijrah. Berarti baca lihat al-imamul muhaddisu al-imamul muhaddisu an-nahwiyu al-hafizu al-qudwatu syekhul islami. Ini lihat. Syekh artinya syekh. Al-islam, Islam. Kalau syekhul Islam mudhofun ilaih. Ya nami. Oh iya ya, baru tangga. Oh iya ya. Masa tuh? Syekh artinya orang yang tua. Maksudnya orang yang dituakan dari ilmu. Al-Islam ya agama Islam. Tapi Syekhul Islam aku nyurangnya. Mudah penilai. Wulida dilahirkan sanata ihda wa tis'ina minal hijrati. Dilahirkan tahun 91 Hijriah. Wa dan mata meninggal dan telah meninggal. Wa mata sanata tahun sab'i 7 wasittina 60 wa mi'atin 170 167 nyo bisa mereka apa bahasa sakia mi'ah wa sabah wasitin bisa juga kok. Cuman ada jo sabah wasittina wa mi'atin bisa jo bisa di awal bisa. Ini dua cara baca tuh. Iko nanti akan pelajari nanti di bab adat makdud beko nanti. Berarti beliau meninggalnya tahun 167 Hijriah. Wa dan huwa dia. Maksudnya siapa dia tuh? Hamad bin Salamah tadi. Awalu artinya awal. Awal-awal atau yang pertama. Man orang. Sonnafa artinya mengarang. Berarti huwa awalu man sonnafa, orang yang awal-awal mengarang. Gitu. Jadi kalau pernah mendengar buku kitab tasnif itu arti karangan. Kalau pernah mendengar buku iko ayul walad, siapa musannifnya, siapa pengarangnya? Pernah mendengar buku siapa musannifnya? Imam Ghazali. Atau nanti ada kitab Ar-Rasul Mu'alim, siapa musannifnya? Imam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi musannif itu artinya pengarang. Karena sonnafa yusannifu itu artinya mengarang. At-tasonifu berarti karangan-karangan. Misal 10 ya. Berarti huwa awwalu man sonnafat tasonifa, orang yang pertama kali mengarang karangan-karangan ma'a bersama Ibnu, ikut nama orang kayak Ibnu Abi Arubah.
Jadi orang yang pertama itu termasuk orang yang sama-sama mengarang sebuah buku bersama dengan Ibnu Abi Arubah. Misalnya mengarang badwo, nah seperti itu. Wa artinya dan, kana adalah, barian orangnya piawai, ahli. Susah. Ya. Barian artinya piawai, orang ahli, hebat, ahlinya. Nah. Fi di dalam al-arabiyyati bahasa Arab. Faqihan, faqih artinya orang yang ahli fikih. Nah, jadi kalau ahli hadis bahasa Arabnya muhaddis, kalau ahli tafsir mufassir, kalau ahli fikih faqih, bukan faqih tapi faqih. Makan Ustaz lanjut Ustaz. Fasihan, orang yang fasih dalam mengecek bahasa Arab. Nah, nanti kalau belajar itu nanti itu belaghah, ada tuh nanti fasih bab fasahah. Kadang setelah berkembangnya Islam masuk ke negara-negara lain, merusak bahasa Arab asli itu karena masuk bahasa kampung, akhirnya rusak bahasa Arab itu. Nah, makanya ada namanya nanti fan ilmu balaghah, ilmu yang memang apa namanya mendapatkan rasul dari bahasa Arab itu. Nah, fasih artinya orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Karena nanti akan temukan nanti misalnya Arab Saudi ya lah di Madinah tuh mana? Di Madinah bahasa kampungnya beda loh. Nah, baik ke Mesir, bahasa resminya ya bahasa Arabnya ya bahasa seperti itu, tapi bahasa kampungnya beda loh. Baik ke Sudan resmi bahasa Arabnya, bahasa negaranya, tapi bahasa kampung sama Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Minang gitu. Contoh, bahasa Arabnya pergi kan datangkan jaa, tapi kalau di lahjah orang Mesir gaa, adanya masjid masjid. Itu tuh berubah lahjahnya deh. Pailo ke Saudi kok ada lo bahasa yang beda-beda lahjahnya. Sama kayak Yaman, huruf qaf itu dibaca ga. Kalau mustaqim mustagim. Memang itu lahjah orang tuh. Tapi baca Quran ini bisa aja. Lah seperti itu. Sama kalau bahasa Minang saja, bahasa Quran saja, bahasa Indonesia seperti itu. Kalau mufawahan kon atau narti orang, nak dapat nak dari mana saya kata kon. Mufawahan kon nak tahu. Nak dapat artinya dah. Sahiba sunnatin. Berarti sahib artinya di situ ahli hadis. Sahibun tu artinya ya sahib orangnya. Sunnatin, sunnati orang sunnah, maksudnya orang yang ahli di bidang hadis. Nah, wa dan kana adalah abidan ahli ibadah, min dari al-ubad jamak dari abid. Nah, berarti al-ubad itu adalah ahli ibadah. Berarti wa kana ulang lagi sayang. Wa huwa awalu man sannafat tasanifa ma'abni Abi Arubata. Beliau adalah orang yang pertama kali mengarang karangan bersama dengan Ibnu Abi Arubah. Wa kana bari'an fil arabiyyati. Beliau adalah orang yang piawai dalam bahasa Arab, faqihan, orang ahli fikih ya, fasihan, orang fasih bahasa Arabnya, mufawahan pun tahu artinya. Sahiba sunnatin ahli hadis. Nah, wa kana abidan minal ubadi, dan beliau itu adalah ahli ibadah. Nah, lengkap sebenarnya. Ahli ibadah yojo, ahli agama yojo, ahli bahasa Arab yojo. Nah, lengkap. Qala telah berkata, tilmizuhu, tilmizun artinya murid. Hu artinya nya. Cuman hu itu kata domir untuk yang laki-laki. Karena siapa? Yo Ahmad Salamah. Berarti qala tilmizuhu, telah berkata muridnya. Siapa tuh? Murid dari Hamad bin Salamah. Siapa namanya? Abdurrahmani ibni Mahdi. Jadi ada murid dari Hamad bin Salamah kok namanya Abdurrahman bin Mahdi. Nah, ini berkata. Nah, jadi tilmiz artinya murid. Lau artinya jikalau, andai kata. Nah, kila dikatakan. Nah, li untuk, kalau arti letternya Hamad bin Salamata, Hamad bin Salamah. Maksudnya kok, jika seandainya dikecen sesuatu perkataan kepada si Hamad bin Salamah kok. Nah, itu maksudnya. Innaka, sesungguhnya kamu. Kalau innahu, sesungguhnya dia. Kalau innaki, sesungguhnya kamu perempuan. Kalau innaka, sesungguhnya kamu laki-laki. Kalau innakuma, kamu untuk dua orang.
Innakum untuk jamak. Tamutu, kamu meninggal. Mata yamutu, berarti fiil mudhari'. Kalau tamutu ya kanonya untuk anta, kan taf'alu timbangannya kan. Ghadan, besok. Makanya setiap keterangan waktu inyo hukumnya fathah, maka dibaca ghadan. Sama kayak tadi, sanata tadi. Sanata itu kan keterangan waktu tahun. Sama kayak ghadan. Artinya besok. Setiap keterangan waktu inyo fathah. Sama kayak qabla. Saya pergi ke masjid qabla zuhur. Nyo sebenarnya bisa qablu. Tapi kalau nyo dikarenakannya berada di posisi sebagai keterangan waktu, fathahnya. Sama kayak nanti ba'da, kan menakan bila pai belajar ba'da maghrib. Sebenarnya ba'du bisa. Tapi berada dikarenakannya berada di posisi itu nanti sebagai keterangan waktu setelah, ya fathahnya. Fathah. Lah. Ma tidak. Ma kan bisa diartikan sebagai menafikan. Qadaro sanggup. Lalu ya, yamutu ghadan, yamutu artinya kamu meninggal, ghadan besok, ma tidak, qadaro sanggup. Kan qadir kan sifat Allah qadir, asal katanya kan qadaro. An untuk, yazid menambah. Kan ziyadah itu kan tambahan. Zada yazidu ziyadah, tambahan. Fi di dalam, al-amali amal, syai'an sesuatu. Nah, perhatikan ya. Qala tilmizuhu Abdurrahman bin Mahdi, telah berkata salah qala tilmizuhu Abdurrahman bin Mahdi, telah berkata muridnya yaitu Abdurrahman bin Mahdi. Apa tuh? Laukila li Hamad bin Salamata, jika seandainya angko sabian kasih Hamad tuh, wahai Muhammad, besok mati. Misalnya seperti itu maka daro ayyazida fil amali, tentu tidak bisa tambah amalnya lah. Maka demikian, karena si Hamad tuh kerja itu saja, nak membacakan hadis, nak membacakan Quran, nak membaca buku atau baca Quran, nak bertasbih, nak sholat. Kalau nyaman meninggal tuh biasanya tambah amalnya lah. Bisa seperti itu. Jika seandainya ada orang mengecek kasih Hamad tuh, Mat, bisa aku meninggal aja. Ya itu mah bisanya nambah amal lah. Itu paham saya kan? Paham maksudnya? Misalnya anak karajuana nak membacakan hadis tarui, ndak mengajarkan ilmu nahu tarui, ndak sembahyang sunat tarui, akan ndak biko mengarang. Kini kok disampaikan kok ada anak punya murid, mesti si Ramlan. Ramlan ngecek, oh bang, kalau bang mati besok bah, tu ndak bisa bang menambah amal itu. Tentulah yo, karajomu itu saya tarui, kalau mau mati itu bisa tambah amal lah. Itu maksudnya, paham? Itu maksudnya. Laukila li Hamad, kalau dikecen kasih Hamad tuh inna katamu tuh godan, engkau besok mati maka dara ayyazida fil amri syai'an, nah biasanya nambah amal itu karena lah meninggal, karena dia sibuknya waktunya bayi sitar sama kayak kau awak Senin manggaleh taruh dapat pitih 100.000, kira hari Senin tuh nak manggaleh ada tuh dapat pitih ya dong. Itu maksudnya. Wa qala Musa, wa artinya dan, qala telah berkata Musa, nama orang Musa bunu Ismaila, Musa ayahnya Musa anak dari si Ismail. Lau, jika seandainya, andai kata, kultu lakum, kultu aku ucapkan, berarti timbangannya fa'altu. Berarti lau kultu lakum, andaikan kata Abu ucapkan kepada kamu, lakum tu, la kan artinya la itu kan untuk kum, kamu ti lakum kepada kamu. Kalau laka kepada engkau, kalau untuk dua orang lakuma, kalau untuk jamak lakum, kalau untuk kapadosi laki, lakuma lakunna. Nah gitu. Laukul tulakum, berarti mengecek Musa. Kalau misalnya Ben mengecek ke kalangan banyak, misalnya andai kata aku mengucapkan kepada engkau, ini sesungguhnya aku. Kalau ini sesungguhnya aku. Kalau sesungguhnya kamu ti innaka. Kalau sesungguhnya kamu perempuan innaki. Itu. Kalau sesungguhnya untuk kamu jamak innakum. Itu. Ini
ma ra'aitu. Ingat benda petang. Ma ditambah fi'il madi artinya menafikan. Kanan mi. Kataba artinya telah menulis. Kalau ma kataba dia tidak menulis. Kanan itu kan? Nah, ini ma ra'aitu. Aku tidaklah melihat. Nah, ro'a itu artinya melihat. Kalau ra'aitu saya melihat. Ma ra'aitu saya tidak melihat. Hamada bin Salamata. Hamadnya dikarenakan objek makanya fathah. Hamada kan hukum asal objek fathah mi. Inni ma ra'aitu Hamada bana Salamata dohikan. Dohikan itu artinya orang yang ketawa. Dohika artinya ketawa. Kalau orang yang ketawa dohikun. Ya kami fa'ilun katibun. Tapi kenapa yang dohikan? Karena yang objek. Aku tidaklah melihat si Hamad itu. Oh enggak, di siko enggak, bukan objek di siko. Iko artinya dalam keadaan ketawa. Iko bab hal beko nanti. Misal saya melihat Hazim dalam keadaan menangis. Nah, dalam keadaan tuh hal nanti pelajarnya. Hukum asalnya objek. Insya Allah mudah ya Pak ya. Ini diambil hukum fa'ilnya. Misalnya saya melihat Hazim dalam keadaan menulis. Kan menuliskan bahasa yang kataba. Kalau orang yang menuliskan katibun, berarti ana anzuru Hazim katiban. Nah, itu. Nah, ambil isim objeknya, fa'ilnya. Nanti itu mudah lah, susah. La sadaqatu, misalnya la risiko artinya untuk penegasan. La sadaqatu, tentu aku betul. Nah, hilang ya. Inni ma ra'aitu Hammada bana Salamata dhahikan la sadaqtu. Nah, aku tidaklah mencalik si Hammad itu dalam keadaan ketawa. Amu batuah. Maksudnya yang mau sampaikan ku batuah. Paham maksudnya mi? Misalnya lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu takana. Akece siapa berkata seseorang ke Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa itu iman? Apa itu Islam?" Dijawabnya dari malaikat dia itu kan. Akece Umar, "Lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Inyo mano inyo le memang Tuhan. Asal itu kata. Berarti inni ma ra'aitu Hammada bana Salamata dhahikan la sadaqatu. Berarti sadaqatu, sadaqah itu artinya batu, jujur, benar. Sadaqatu, aku jujur, aku batu. Kan timbangannya fa'altu. Berarti inni ma ra'aitu Hammada bana Salamata dhahikan la sadaqtu. Kalau ambo kecean si Hammad tu orangnya nak dogala, yo batu. Nah, itu maksudnya, paham? Nah. Kana adalah masyghulan, orang yang disibuki. Kan timbangannya kan seperti maf'ul kan? Maf'ul. Syaghala artinya sibuk. Masyghul orang yang disibukkan. Nah, berarti kalau bahasa Arabnya ambo sibuk, ana masyghul. Ah, tuh bahasa Arabnya. Lah, kalau masyghul kan tuh laki-laki, kalau pada situ masyghulah. Nah, tapi orang bisa lah pakai masyghul sih. Ana masyghul. Nah, gitu. Ambo sibuk jangan kalau lah. Nah. Karena masyghulan Imam Hamad konyo sibuk senyo. Asik kesibukannya imma adapun seperti tadi an iko disiko anko artinya untuk. Nah, imma ayu haditha berarti si Imam Hamad tadi itu kesibukannya ko endak yu hadis tadi, imma ayu hadisa ko endaknya membacakan hadis, au yaqra'u atau membaca, au yusabbihu atau bertasbih, au yusolli atau salat. Wa qad wa artinya dan, qad artinya sungguh. Nah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kamu melihat orang-orang yang apa tuh? Orang Yahudi ya. Ya, qad tahu apa? Ayo sabit tadi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku lihat Nabi Muhammad itu nyocalia wajahnya kateh. Kan di saat kiblat itu adanya di Palestina dulu, kan orang apa kan anu itu? Orang Yahudi kan di situ jawabannya. Akhirnya Nabi Muhammad nyopalingkan wajahnya ke langit bermaksud mengecek kepada Allah, ya Allah pindahlah kiblat itu ke Ka'bah leh. Seperti itu. Nah, kalau qad tapi kalau qad masuk fi'il mudhari artinya bukan sungguh lain, tapi kadang-kadang. Berarti apa yang doa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Qad
aflaha di situ fi'il madi. Tapi kalau qad masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Contoh, yajlisu dia duduk. Tapi qad yajlisu kadang-kadang dia duduk. Nah, gitu. Berarti qad ditambah fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Tapi kalau qad ditambah fi'il madi artinya sungguh. Nanti akan sampai ke situ nih. Nah, jadi untuk kawasan dulu. Wa qad dan sungguh, qasama artinya membagi. Nah, pernah mendengar kisim atau aksam kan pembagian. Aksamul khobar kan pembagian dari ini. Kan qasama kan begitu. Kalau qasama yuqasimu artinya membagi. An-naharo waktu siang. Ala zalika. Ala artinya di atas, zalika itu. Maksudnya inyo Imam Hamad ko membagi waktu siangnya ko hendak membacakan hadis, ko hendak membaca Quran, ko hendak membaca, ko hendak membaca tasbih, kena bertasbihnya kepada Allah, kena salat. Itu maksudnya. Selama waktu siang itu berarti siang beko dimulai kan dari habis subuh tuh. Habis subuh nanti sampai nanti ke maghrib. Itu saya waktunya. Hendak membacakan hadis beko, ko hendak membaca Quran, beko atau membaca buku, ko hendaknya misalnya bertasbihnya, ko hendaknya salat. Cipulah itu panik baca Quran, baca tasbih. Baca tasbih baca buku. Payah tuh mah. Susah tuh. Cuman itulah namanya kan awak akan perlu pembiasaan. Nah, qala telah berkata si Yunus. Al-muaddib ko gelar kayaknya. Ahli sastra ya. Berkata si Yunus, mata telah meninggal. Si Hamad itu meninggal. Qadama mata Hammad bin Salamata, Imam Hamad itu meninggal. Wa dan huwa dia, berarti wa dalam keadaan di dalam as-shalah ketika salat. Rahmatullahi taala alaih, semoga Allah merahmati beliau. Jadi Imam Hamad dikarenakan sibuknya tuanya, tidak baca hadis, tidak baca Quran, tidak puasa, kira meninggalnya akhir hayatnya dalam keadaan sholat. Seperti itu. Jadi istilahnya ya kalau sibuk awal yang lelok, saya biasanya mati lelok aja. Seperti itu. Jadi itulah kisah dari Imam Hamad. Jadi Imam Hamad berarti waktunya kau nak membacakan hadisnya ke orang lain karena beliau ahli hadis. Misalnya kalau ada membacakan hadis, pokoknya nak baca buku di rumah, kan nak baca Quran. Kalau pandai misalnya baca Qurannya bertasbihnya. Kalau tidak atau berzikir, kalau tidaknya salat. Itu tuh saya keraja tadinya. 9 beko terlepas dari nanti tanggungannya dengan keluarga, ya itulah wajib tuh, nak perlu dibahas kan. Wajib keluarga tuh nak perlu dibahas lah. Itulah kewajiban awak. Kan salat 5 waktu kan yang sebenarnya suka doh. Atau nanti mangam saya kan, itulah kewajibannya, nak perlu dibahas lah. Seperti itu. Jadi kisah Hamad bin Salamah seperti itulah, matinya nanti dalam keadaan sholat. Adalah nanti itu temukan nanti samanya Imam Syala namanya Ibnu Ma'in ko ahli hadis juga, kayaknya guru Imam Nambal loh. Beliau dimandikan beko di keranda Rasul. Ada sampai ke situ, kalau sampai ke situ insyaallah sampai ke situ Bapak. Jadi itu lecutan awak untuk belajar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kosakatanya itu yang perlu diingat tadi itu yusolli salat, sabbaha yusabbihu artinya bertasbih, yaqra'u membaca, haddasa yuhaddisu membacakan hadis, mata yamutu meninggal, qasama yuqasimu membagi. Bari'an ahli, faqihan ahli fikih, muhaddisan ahli hadis.